Saudara-saudara, suara alam Kalimantan Barat kini menyimpan sunyi, namun di balik hening itu pernah bergema jeritan ribuan jiwa tak berdosa. Di tanah Mandor, darah para pejuang, tokoh masyarakat, dan rakyat biasa pernah membasahi bumi pertiwi, korban dari kekejaman tentara pendudukan Jepang. Tahun-tahun kelam itu sekitar 1943 hingga 1944 menjadi saksi bisu bagaimana kekuasaan dijalankan dengan bayonet dan ketakutan. Ratusan bahkan ribuan orang ditangkap tanpa pengadilan, dituduh berkhianat, lalu dihabisi secara massal. Kini Mandor bukan sekadar nama sebuah tempat, ia adalah monumen penderitaan dan keteguhan hati bangsa Indonesia dalam menghadapi penjajahan. Mari kita menelusuri kembali jejak sejarah kelam itu untuk mengenang mereka yang gugur dan memastikan kekejaman serupa tak pernah terulang lagi. Berikut lintasan sejarah kronologisnya. Awal abad ke-20 menjadi saksi munculnya kekuatan-kekuatan besar dunia yang saling bersaing dalam bidang ekonomi, politik, dan militer. Krisis ekonomi global tahun 1929 disusul dengan kebangkitan ideologi fasisme di Eropa, menjadi faktor utama yang mendorong terjadinya Perang Besar Kedua dalam sejarah manusia, Perang Dunia Kedua. Perang ini secara resmi dimulai pada 1 September 1939 ketika Jerman Nazi di bawah pimpinan Adolf Hitler menyerang Polandia. Serangan itu memicu reaksi keras dari Inggris dan Prancis yang segera menyatakan perang terhadap Jerman 2 hari kemudian. Dalam waktu singkat, konflik ini meluas ke seluruh Eropa, bahkan kemudian menjalar ke Afrika, Timur Tengah, dan Asia. Di satu sisi berdiri blok poros, Axis Powers, yang terdiri dari Jerman, Italia, dan Jepang. Sementara di sisi lain terdapat blok sekutu, Allied Powers, yang awalnya mencakup Inggris, Prancis, dan Uni Soviet, dan kemudian bergabung Amerika Serikat setelah serangan Jepang terhadap Pearl Harbor pada 1941. Perang ini bukan hanya perebutan wilayah, tetapi juga pertarungan ideologi dan dominasi global. Pada 10 Mei 1940, pasukan Jerman di bawah pimpinan Adolf Hitler melancarkan serangan terhadap Belanda yang saat itu bersikap netral dengan tujuan utama mengepung Prancis. 4 hari kemudian, pada 14 Mei, di bawah ancaman serangan besar-besaran dari pasukan payung dan panzer Jerman yang didukung oleh Angkatan Udara, Luftwaffe, Ratu Wilhelmina beserta Kabinet Perdana Menteri Dirk Jan de Geer melarikan diri ke London. Sehari setelahnya, Belanda menyerah tanpa syarat setelah kota Rotterdam hancur akibat pemboman dahsyat. Kejatuhan Belanda ke tangan Jerman Nazi mengguncang dunia internasional dan menimbulkan kekhawatiran besar terhadap nasib wilayah jajahannya yang kaya sumber daya alam, yaitu Hindia Belanda, Indonesia. Di tanah jajahan tersebut, kabar tentang penyerbuan Jerman memicu berbagai reaksi di kalangan penduduk. Pada hari yang sama, Gubernur Jenderal Tjarda van Starkenborg-Stachauer segera mengumumkan keadaan darurat di seluruh wilayah Hindia Belanda. Kekacauan yang terjadi di Eropa membawa konsekuensi besar bagi tatanan dunia. Negara-negara kolonial seperti Belanda, Inggris, dan Prancis kehilangan fokus dalam mempertahankan daerah jajahannya di Asia karena harus memusatkan kekuatan militer di front Eropa. Kondisi ini membuka peluang bagi Jepang yang sejak awal abad ke-20 telah bertransformasi menjadi kekuatan militer besar di Asia Timur. Setelah berhasil menaklukkan Tiongkok bagian utara dan Korea, Jepang memandang Asia Tenggara sebagai wilayah strategis, kaya akan bahan mentah seperti minyak bumi, timah, karet, dan batu bara, yang sangat dibutuhkan untuk menopang mesin perangnya. Oleh sebab itu, Jepang mulai mengembangkan propaganda tentang kemakmuran bersama Asia Timur Raya, Daitoa Kyoiken, sebuah konsep yang mengklaim membebaskan bangsa-bangsa Asia dari penjajahan Barat. Padahal pada kenyataannya merupakan bentuk penjajahan baru di bawah kendali militer Jepang. Ketika Eropa terbakar oleh perang, Asia menjadi panggung baru bagi perebutan kekuasaan. Jepang menyadari bahwa untuk menguasai kawasan Pasifik dan Asia Tenggara, mereka harus melumpuhkan kekuatan Barat di kawasan tersebut.
Langkah besar diambil Jepang pada 7 Desember 1941 ketika mereka melancarkan serangan mendadak terhadap pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbor, Hawaii. Serangan ini menandai titik balik sejarah dunia. Amerika Serikat resmi masuk perang, dan Perang Dunia Kedua menjadi konflik global yang melibatkan hampir seluruh benua. Dalam kurun waktu beberapa bulan setelah itu, Jepang melakukan invasi cepat ke Filipina, Malaysia, Singapura, Burma, Myanmar, dan akhirnya Hindia Belanda, Indonesia. Pemerintah kolonial Belanda yang telah lemah karena pendudukan Jerman di Eropa tidak mampu bertahan lama menghadapi kekuatan Jepang. Invasi Jepang ke Kalimantan Barat merupakan bagian dari strategi besar Jepang untuk menguasai Hindia Belanda, Indonesia, pada awal Perang Dunia Kedua di kawasan Pasifik. Serangan awal dimulai pada 19 Desember 1941 ketika 9 pesawat tempur Jepang membombardir Pontianak, menimbulkan kerusakan besar dan banyak korban jiwa. Serangan ini bertepatan dengan waktu salat Jumat, sehingga banyak warga sipil, termasuk pelajar, turut menjadi korban. Target utama sebenarnya adalah tangsi militer Belanda, tetapi sebagian bom meleset dan mengenai permukiman di Kampung Bali. Dalam beberapa hari berikutnya, 19, 22, dan 27 Desember 1941, serangan udara terus berlanjut dan menghancurkan sebagian besar wilayah Pontianak, termasuk Kampung Bali dan Parit Besar. Sejumlah kapal penting seperti Lin dan Irma milik Pontianak River Transport Dienst tenggelam di Sukalanting, sekitar 30 km dari kota. Kapal lain seperti Sri Kapoyas, West Borneo, Kong Neng, dan Kong Fa juga mengalami nasib serupa. Serangan udara ini dilakukan oleh pesawat tempur A-6M20 yang lepas landas dari pangkalan Davao di Mindanao Selatan, didahului oleh pesawat pengintai C-5M2 buatan Mitsubishi. Karena terdiri dari 9 pesawat, peristiwa ini kemudian dikenal masyarakat sebagai peristiwa bom 9 atau kapal terbang 9. Setelah serangan udara, Jepang melanjutkan ofensif daratnya. Pada 11 Januari 1942, pasukan Jepang mendarat di Tarakan, Kalimantan Timur sebagai pangkalan utama untuk melanjutkan invasi ke wilayah Indonesia lainnya. Hanya dalam waktu singkat, antara Januari hingga Februari 1942, Jepang berhasil merebut kota-kota penting seperti Balikpapan, Samarinda, Pontianak, dan Banjarmasin, dengan menyingkirkan pasukan sekutu gabungan Inggris Belanda. Di Kalimantan Barat sendiri, pada 22 Januari 1942, sekitar 3.000 tentara Jepang dari Kesatuan Tempur ke-29 mendarat di Pemangkat melalui Tanjung Kodok. Pendaratan ini nyaris tanpa perlawanan karena pasukan Belanda telah kocar-kacir. Jepang kemudian membagi kekuatannya. Sebagian bergerak ke selatan untuk merebut Pontianak, sementara sisanya menuju timur merebut pangkalan udara Sanggauledo, Singkawang II. Setelah pangkalan itu jatuh, kekuatan udara Belanda lumpuh total, menandai berakhirnya dominasi militer mereka di Kalimantan Barat. Namun menjelang kedatangan Jepang, pemerintah kolonial Belanda menerapkan kebijakan bumi hangus di Pontianak pada 28 Januari 1942 dengan menghancurkan berbagai fasilitas vital agar tidak jatuh ke tangan musuh. Namun langkah ini tidak mampu memperlambat laju invasi. Sehari kemudian, 29 Januari 1942, pasukan Jepang berhasil menduduki Pontianak dan menjadikannya pusat administrasi militer di Kalimantan Barat. Pasukan Kenil Belanda di bawah komando Overste Mars mundur ke pedalaman dan berencana membangun pertahanan di Gunung Krihun bersama sisa kekuatan dari Banjarmasin. Namun setelah Banjarmasin jatuh pada 15 Februari 1942, rencana itu gagal total. Sebagian besar pasukan KNNIL ditawan dan dikirim ke kamp tahanan di Kucing, Sarawak. Sisa-sisa pasukan Belanda yang mencoba melarikan diri ke Ngabang, Sanggau, dan Sintang sempat menghancurkan jembatan besar di atas Sungai Landak yang baru diresmikan pada Juli 1941 agar tak dapat digunakan Jepang. Namun upaya ini sia-sia.
Jepang dengan cepat bergerak ke pedalaman dan menangkap sejumlah pejabat Hindia Belanda, termasuk kontroler Mempawah, Jan van Appel, yang kemudian dieksekusi dengan cara dipenggal. Kekuatan militer Belanda di Kalimantan Barat tergolong kecil, hanya sekitar 700 personel, bahkan setelah diperkuat oleh 8 brigade tambahan dari Jawa di bawah komando Overste Gortmans. Mereka tidak mampu menandingi kekuatan Jepang yang jauh lebih besar, modern, dan terorganisir. Akibatnya, pada awal Februari 1942, Kalimantan Barat sepenuhnya jatuh ke tangan Jepang. Tujuan utama pendudukan Jepang di wilayah ini adalah menguasai sumber daya alam, terutama minyak bumi, batu bara, dan hasil hutan, yang sangat penting untuk menopang kebutuhan perang di kawasan Asia Pasifik. Sejak saat itu, Kalimantan Barat resmi berada di bawah kendali militer Jepang. Pada awal pendudukan tahun 1942, sikap masyarakat Kalimantan Barat terhadap Jepang bersifat ambivalen. Propaganda Asia untuk Asia yang dikumandangkan Jepang berhasil menarik simpati sebagian rakyat karena mereka diposisikan sebagai pembebas dari kolonialisme Belanda. Namun penerimaan ini umumnya bersifat pasif, terutama di kalangan masyarakat pedagang dan nelayan yang masih berfokus pada kegiatan ekonomi sehari-hari. Kesadaran politik masyarakat lokal terhadap dinamika geopolitik Asia saat itu relatif rendah, sehingga sebagian besar tidak segera menyadari maksud sebenarnya dari kedatangan Jepang. Akan tetapi, harapan tersebut perlahan sirna ketika tentara pendudukan menerapkan kebijakan represif dan eksploitatif. Kekejaman kerja paksa, Romusha, perampasan hasil bumi, serta tindakan kekerasan terhadap penduduk menimbulkan ketakutan dan kebencian yang mendalam. Memasuki periode 1943 sampai 1945, penolakan rakyat semakin kuat. Muncul perlawanan di pedalaman Kalimantan Barat, terutama dari suku Dayak, di bawah pimpinan tokoh karismatik seperti Pangsuma. Di wilayah Pontianak, tokoh-tokoh masyarakat bahkan mengadakan pertemuan rahasia pada Oktober 1943 untuk merencanakan pemberontakan melawan Jepang, meskipun kemudian banyak di antara mereka menjadi korban dalam gelombang penangkapan besar-besaran. Pada 8 Maret 1942, Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang melalui perjanjian di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Dengan demikian, seluruh wilayah Indonesia resmi berada di bawah kekuasaan militer Jepang. Kalimantan Barat pada masa itu merupakan salah satu wilayah penting di bagian barat Nusantara. Secara geografis, wilayah ini memiliki pelabuhan strategis seperti Pontianak, Singkawang, dan Sambas yang menjadi jalur pelayaran utama di Laut Cina Selatan. Selain itu, kekayaan alam seperti kayu, karet, emas, dan hasil bumi lainnya menjadikan Kalimantan Barat menarik bagi kepentingan ekonomi dan militer Jepang. Jepang menyadari bahwa menguasai Kalimantan Barat berarti menguasai jalur logistik penting yang menghubungkan antara Semenanjung Malaya, Filipina, dan kepulauan bagian tengah Indonesia. Maka sejak awal tahun 1942, pasukan Jepang melakukan pendaratan di berbagai titik pantai Kalimantan Barat, yang menjadi awal dari babak baru penderitaan masyarakat setempat di bawah rezim militer asing. Namun, berakhirnya kekuasaan Belanda bukan berarti Indonesia merdeka. Jepang menggantikan posisi Belanda dengan pemerintahan militer yang sangat disiplin dan keras. Slogan-slogan pembebasan berubah menjadi sistem kontrol ketat, mobilisasi tenaga kerja, Romusha, serta penindasan terhadap siapapun yang dianggap berpotensi melawan kekuasaan militer. Kedatangan Jepang membawa perubahan drastis dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Semua partai politik dan organisasi sosial yang berdiri pada masa Belanda dibubarkan. Pemerintahan digantikan oleh struktur militer, di mana seluruh keputusan berada di bawah kendali pasukan Jepang. Di beberapa wilayah, termasuk Kalimantan Barat, kontrol sipil sepenuhnya diambil alih oleh militer. Semua hasil bumi diarahkan untuk kepentingan perang Jepang. Rakyat dipaksa menanam tanaman tertentu seperti kapas, jarak, dan ubi jalar. Inflasi melambung karena kekurangan barang pokok, sementara mata uang Jepang tidak memiliki nilai stabil. Bahasa Belanda dilarang, digantikan oleh bahasa Indonesia dan Jepang.
Sekolah-sekolah digunakan sebagai sarana propaganda, menanamkan semangat Asia bersaudara dan loyalitas kepada Kaisar Jepang. Namun pendidikan menjadi terbatas, terutama bagi rakyat kecil yang harus bekerja sebagai tenaga paksa. Jepang membentuk berbagai organisasi semi-militer seperti Heiho dan Keibodan dengan tujuan utama memperkuat pertahanan Jepang dan mengawasi masyarakat. Di daerah seperti Kalimantan Barat, sistem keamanan ini diperkuat dengan tindakan pengawasan yang keras dan penuh kecurigaan terhadap masyarakat lokal, terutama warga Tionghoa dan kaum bangsawan lokal yang memiliki pengaruh. Pontianak dijadikan pusat pemerintahan, sedangkan kota-kota lain seperti Singkawang, Sambas, dan Mempawah menjadi pos-pos militer penting. Wilayah ini memiliki keunikan tersendiri karena penduduknya terdiri dari berbagai etnis, Melayu, Dayak, Tionghoa, dan Bugis, serta keturunan kerajaan lokal yang masih memiliki pengaruh tradisional. Kondisi multi-etnis ini justru menimbulkan kecurigaan di mata Jepang. Mereka mencurigai adanya jaringan bawah tanah atau kerja sama rahasia antara warga Tionghoa dan pihak sekutu, terutama karena Tiongkok saat itu sedang berperang melawan Jepang. Sejak tahun 1943, Jepang mulai melakukan penangkapan besar-besaran terhadap tokoh-tokoh masyarakat, pejabat kerajaan, dan kaum intelektual yang dianggap berpotensi mengancam kekuasaan mereka. Benih-benih kecurigaan inilah yang kelak menjadi latar belakang langsung bagi terjadinya peristiwa Mandor, salah satu tragedi paling kelam dalam sejarah Kalimantan Barat. Memasuki awal tahun 1944, situasi di Kalimantan Barat berada dalam tekanan luar biasa. Jepang yang mulai terdesak di berbagai front perang memperketat pengawasan di daerah-daerah pendudukannya. Di Pontianak, pasukan Kenpeitai, polisi militer Jepang, melancarkan operasi besar-besaran dengan dalih membongkar jaringan pemberontakan dan mata-mata sekutu. Dalam operasi itu, siapapun yang dianggap berpotensi menentang kekuasaan Jepang menjadi sasaran. Para pejabat kerajaan, guru, dokter, pedagang, tokoh agama, hingga rakyat biasa ditangkap tanpa proses hukum. Tidak hanya kaum pria, perempuan, pelajar, bahkan anak-anak pun turut menjadi korban penangkapan. Tokoh-tokoh penting Kesultanan Pontianak seperti Sultan Syarif Muhammad Al-Qadriyah, anggota keluarganya, serta para bangsawan dan pejabat kerajaan, termasuk di antara mereka yang ditangkap. Banyak pemuka masyarakat Tionghoa dan tokoh pergerakan lokal juga dituduh terlibat dalam rencana perlawanan. Tuduhan yang kelak terbukti tidak pernah ada. Rumah-rumah digeledah pada malam hari. Masyarakat diseret tanpa surat perintah, barang-barang pribadi disita. Dalam waktu singkat, ribuan orang ditahan di berbagai tempat penampungan di Pontianak dan sekitarnya. Setelah gelombang penangkapan, Jepang memutuskan untuk memindahkan para tahanan ke sebuah tempat terpencil, Mandor, sekitar 80 km dari Pontianak ke arah pedalaman. Lokasi ini dipilih karena letaknya jauh dari pusat kota, dikelilingi hutan lebat, dan sulit dijangkau masyarakat umum. Dengan alasan pemindahan untuk pemeriksaan lebih lanjut, ratusan hingga ribuan tahanan dibawa secara bertahap. Sebagian diangkut menggunakan truk militer, sebagian dengan gerobak, dan tidak sedikit yang dipaksa berjalan kaki dalam kondisi terikat, tanpa makanan maupun air yang memadai. Banyak yang jatuh sakit di perjalanan, kelaparan, kehausan, dan kelelahan menjadi kawan terakhir mereka. Setibanya di Mandor, para tahanan ditempatkan di barak-barak darurat yang dijaga ketat oleh prajurit Jepang bersenjata lengkap. Namun barak itu bukan tempat tinggal, melainkan ruang tunggu menuju maut, sebab sebagian besar dari mereka tidak pernah kembali. Tragedi Mandor mencapai puncaknya antara Juni hingga Oktober 1944. Dalam kurun waktu itu, Jepang melaksanakan eksekusi massal terhadap para tahanan yang dituduh pengkhianat dan mata-mata sekutu. Menurut berbagai sumber sejarah dan kesaksian warga, proses eksekusi dilakukan dengan kejam. Pada malam-malam gelap, para tahanan digiring ke tengah hutan Mandor. Mereka dipaksa menggali lubang besar, kubur massal mereka sendiri. Dalam keadaan terikat dan mata tertutup, satu persatu mereka ditembak atau dipenggal.
Malam-malam di Mandor berubah menjadi simfoni maut. Teriakan, desingan peluru, dan hening panjang yang menelan segalanya. Penduduk sekitar yang dipaksa menjadi Romusha hanya bisa menyaksikan dengan ketakutan mendalam, lalu menimbun kembali lubang-lubang itu dengan tanah dan air mata. Ketika perang berakhir dan Jepang menyerah kepada sekutu pada 15 Agustus 1945, rahasia kelam itu perlahan terungkap. Warga yang kembali ke pedalaman Mandor menemukan lebih dari 20 lubang besar berisi jasad manusia. Tulang belulang, sisa pakaian, dan benda-benda pribadi berserakan di tanah yang seolah menolak melupakan. Diperkirakan 21.037 jiwa menjadi korban. Mereka terdiri dari berbagai etnis dan lapisan sosial, bangsawan dan keluarga Kesultanan Pontianak, tokoh masyarakat Tionghoa, ulama dan guru madrasah, guru-guru sekolah Belanda dan Indonesia, dokter, pedagang, serta pegawai negeri, rakyat sipil dan petani desa. Jumlah ini menjadikan peristiwa Mandor sebagai salah satu tragedi kemanusiaan terbesar di Indonesia selama pendudukan Jepang, sejajar dengan tragedi Romusha di Jawa dan pembantaian di Sulawesi Selatan. Salah satu dampak paling tragis dari peristiwa ini adalah lenyapnya hampir seluruh lapisan elit lokal Kalimantan Barat. Sultan Pontianak, Syarif Muhammad Al-Qadri, beserta sebagian besar keluarganya, dibunuh di Mandor. Hanya segelintir yang selamat, sebagian karena berada di luar wilayah saat penangkapan terjadi. Korban juga mencakup para pemimpin kerajaan-kerajaan kecil di sekitarnya, Mempawah, Sanggau, Sambas, dan Landak. Hilangnya mereka menciptakan kekosongan kepemimpinan politik dan budaya. Struktur pemerintahan tradisional yang selama ini menjadi penopang stabilitas sosial hancur total. Dari kalangan Tionghoa, banyak pedagang, guru, dan dokter yang dituduh mendukung sekutu. Tuduhan tanpa bukti. Sementara di kalangan pribumi, para guru dan ulama sering dijadikan sasaran karena dianggap menyebarkan ajaran anti-Jepang. Saudara-saudara, ketika Jepang mengambil alih kekuasaan di Indonesia pada tahun 1942, mereka segera menyadari pentingnya peran media massa sebagai sarana untuk membangun pengaruh dan mengendalikan opini publik. Dalam upaya menarik simpati rakyat Indonesia agar mendukung perjuangan mereka dalam Perang Asia Timur Raya, pemerintah pendudukan Jepang melakukan berbagai strategi propaganda yang terencana dan sistematis. Salah satu sasaran utama Jepang adalah kalangan wartawan dan insan pers. Melalui pendekatan yang halus, Jepang mengundang para wartawan Indonesia untuk berkunjung ke negeri mereka dengan tujuan menanamkan rasa kagum dan utang budi. Diharapkan setelah kembali ke tanah air, para wartawan tersebut bersedia menulis dan menyiarkan berita-berita yang mendukung kebijakan serta citra positif Jepang di setiap terbitan surat kabar. Pers dianggap sebagai instrumen penting dalam penyebaran ideologi Asia Timur Raya. Surat kabar, dengan sifatnya yang tertulis dan dapat dibaca berulang-ulang, dinilai sebagai media efektif untuk memengaruhi cara berpikir masyarakat secara luas. Pada masa pendudukan Jepang, jumlah surat kabar sangat terbatas, hanya terbit di wilayah Sumatera, sebagian besar di Jawa dan di Kalimantan, dan semuanya dimanfaatkan sebagai alat propaganda resmi pemerintah militer Jepang. Pada awal pendudukan, sebagian besar surat kabar peninggalan masa Hindia Belanda dilarang terbit. Pemerintah Jepang menggantikan media-media tersebut dengan surat kabar versi baru yang sepenuhnya berada di bawah kendali mereka. Langkah ini merupakan bagian dari strategi untuk menghapus pengaruh Belanda sekaligus menyebarkan propaganda Jepang kepada masyarakat Indonesia. Pers pada masa itu menjadi mata masyarakat untuk melihat kondisi sekitar. Oleh sebab itu, Jepang sangat ketat dalam mengontrol isi pemberitaan. Segala bentuk penerbitan diatur melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1942 tentang Badan-Badan Pengumuman dan Penerangan serta Penilikan Pengumuman dan Penerangan. Saudara-saudara, selama pendudukannya di Kalimantan Barat, pemerintahan Jepang di bawah kendali militer menerapkan sistem yang ketat dalam pengawasan politik dan ekonomi. Kebijakan mobilisasi tenaga kerja, penyerahan hasil bumi, serta pembatasan kebebasan penduduk menimbulkan keresahan luas di kalangan masyarakat.
Dalam situasi tersebut, militer Jepang mulai mencurigai adanya jaringan rahasia dan gerakan bawah tanah yang dianggap berpotensi mengancam kekuasaan mereka. Informasi intelijen yang tidak akurat ditambah dengan rasa takut terhadap potensi pemberontakan, mendorong pasukan Jepang untuk melakukan tindakan pencegahan yang brutal dan tanpa bukti yang jelas. Kecurigaan terhadap gerakan bawah tanah membuat Jepang melancarkan operasi penindasan brutal. Ribuan tokoh masyarakat, pejabat, ulama, dan bangsawan lokal ditangkap dan dibunuh tanpa pengadilan. Gelombang penangkapan besar-besaran mulai terjadi pada tahun 1943. Aparat militer Jepang menangkap berbagai kalangan, dari bangsawan, pejabat kerajaan, ulama, pedagang, guru, hingga rakyat biasa, yang dituduh terlibat dalam konspirasi melawan pemerintah pendudukan. Mereka ditahan tanpa pengadilan, disiksa, dan sebagian besar kemudian dieksekusi secara rahasia. Kamp konsentrasi dan tempat eksekusi didirikan di berbagai lokasi, salah satunya di daerah Mandor, sekitar 88 km dari Pontianak. Di tempat inilah ribuan orang dibawa dan tidak pernah kembali. Tragedi ini mencapai puncaknya pada 28 Juni 1944, ketika eksekusi massal dilakukan terhadap para tahanan yang dianggap sebagai ancaman bagi kekuasaan Jepang. Peristiwa Mandor tidak hanya menimpa satu golongan tertentu, melainkan melibatkan hampir semua lapisan masyarakat. Para korban berasal dari berbagai latar belakang. Bangsawan kesultanan, pemimpin adat, ulama, tokoh masyarakat Tionghoa, pengusaha, pegawai, serta rakyat kecil. Bahkan, beberapa tokoh keluarga kerajaan dari Kesultanan Pontianak turut menjadi korban dalam tragedi ini. Menurut catatan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, jumlah korban mencapai sekitar 21.037 jiwa, meskipun angka ini masih menjadi perdebatan di kalangan sejarawan. Sumber lain, baik dari catatan Jepang maupun laporan lisan masyarakat, memberikan perkiraan yang bervariasi. Ada yang menyebut ribuan hingga puluhan ribu korban. Surat kabar Borneo Shimbun, terbitan Pontianak, 1 Juli 1944, melaporkan bahwa 48 tokoh yang disebut sebagai kepala komplotan perlawanan bawah tanah dihukum mati oleh bala tentara Jepang pada 28 Juni 1944. Tidak disebutkan di mana mereka dieksekusi dan di mana jasad mereka dimakamkan. Belakangan diketahui, sebagian besar korban dimakamkan secara massal di pinggiran kota Mandor, sekitar 80 hingga 88 km dari Pontianak. Peristiwa Mandor tahun 1944 meninggalkan luka mendalam dalam sejarah Kalimantan Barat. Duka dan kehilangan yang dialami ribuan keluarga korban menjelma menjadi kesedihan seluruh masyarakat, menandai salah satu bab paling kelam dalam perjalanan bangsa. Ketika situasi mulai pulih pasca perang, muncul kesadaran kolektif bahwa tragedi sebesar Mandor tidak boleh tenggelam dalam waktu. Diperlukan sebuah tempat yang menjadi penanda sejarah sekaligus simbol penghormatan bagi mereka yang gugur tanpa sempat memperoleh keadilan. Dari kesadaran inilah lahir gagasan untuk membangun monumen peringatan di lokasi terjadinya pembantaian. Langkah awal mengenang korban tragedi Mandor dimulai pada masa pemerintahan pasca Perang Hindia Belanda. Pada 12 Mei 1947, Dr. Hubertus Johannes van Mook, pejabat tinggi pemerintahan Hindia Belanda saat itu, meresmikan monumen pertama di Mandor. Monumen sederhana dari batu dengan prasasti berbahasa Belanda dan Indonesia, itu dibangun di lokasi yang diyakini sebagai tempat eksekusi dan penguburan massal ribuan korban kekejaman tentara Jepang. Pendirian tugu ini menjadi pengakuan resmi pertama atas kejahatan perang Jepang di Kalimantan Barat, serta penghormatan bagi para korban dari berbagai lapisan masyarakat, bangsawan, ulama, guru, pedagang, hingga rakyat biasa. Dalam pidato peresmiannya, Van Mook menegaskan bahwa tragedi Mandor adalah bagian dari penderitaan rakyat Indonesia akibat perang, serta menyerukan agar generasi mendatang menjadikan tempat itu sebagai tanda ingatan abadi bagi mereka yang menjadi korban kebiadaban perang.
Meski dibangun pada masa kolonial, kehadiran monumen tersebut menjadi bukti bahwa penderitaan rakyat Kalimantan Barat telah diakui secara internasional, bahkan sebelum Indonesia berdiri tegak sebagai negara berdaulat. Seiring waktu, monumen pertama itu mengalami kerusakan akibat cuaca dan kurangnya perawatan. Namun semangat untuk menjaga ingatan atas tragedi Mandor tidak pernah padam. Memasuki era Orde Baru pada 1970-an, pemerintah Indonesia mulai menaruh perhatian terhadap pelestarian situs sejarah di berbagai daerah. Dalam konteks itulah, masyarakat Kalimantan Barat bersama pemerintah daerah dan Departemen Sosial menggagas pembangunan monumen baru di Mandor yang berfungsi sebagai makam pahlawan, monumen juang, sekaligus taman peringatan nasional. Tujuannya jelas, memuliakan para korban dan menjadikan Mandor sebagai pusat edukasi sejarah serta refleksi nilai kebangsaan. Gagasan tersebut terrealisasi pada tahun 1977 dengan berdirinya Taman Makam Juang Mandor di lokasi monumen pertama Van Mock. Pembangunan ini menandai transformasi dari duka dan trauma menuju penghormatan dan kebangkitan moral. Monumen baru ini dirancang dengan bentuk yang lebih monumental. Di dalam kompleks taman terdapat tugu utama bertuliskan Taman Makam Juang Mandor, makam massal berisi tulang belulang para korban, prasasti peringatan, serta area refleksi yang setiap tahun menjadi tempat upacara penghormatan. Selain berfungsi sebagai tempat pemakaman dan penghormatan, monumen tersebut juga berperan sebagai pusat pembelajaran sejarah. Pelajar, peneliti, dan peziarah dari berbagai daerah datang untuk mengenang dan mempelajari tragedi kemanusiaan yang menimpa leluhur mereka. Sejak diresmikan pada 28 Juni 1977, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menetapkan Monumen Makam Juang Mandor di Kabupaten Landak sebagai tempat penghormatan bagi para korban peristiwa Mandor. Sejak saat itu, setiap tanggal 28 Juni diperingati sebagai Hari Berkabung Daerah Kalimantan Barat, sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5, tahun 2007. Di tempat ini ribuan nama yang dahulu tak sempat dikenang kembali hidup melalui doa, ziarah, dan upacara kenegaraan yang digelar setiap tahun.